Hingga ketika api unggun dinyalakan, boom, ada yang menjerit sangat kencang. Para siswa menjauhi sumber suara sambil berlarian. Kacau. Semuanya awut-awutan dan berpencar tidak sesuai barisan. Akhirnya diketahui bahwa yang menjerit tadi adalah siswa yang kesurupan. Parahnya, peristiwa itu disusul dengan kesurupan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bro Juan, pasti cuan. Oke teman-teman, kali ini gue bakalan cerita lagi nih tentang pengalaman mistis yang dikirim oleh subscriber Bro Juan. Cerita kali ini singkatnya bercerita tentang kesurupan massal ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi gue langsung mulai aja ceritanya. Kisah ini terjadi saat saya duduk di bangku kelas 10 SMA. Saat itu kami diwajibkan untuk ikut ekstrakurikuler, terutama pramuka. Salah satu kegiatannya adalah berkemah. Karena saya tinggal di Mojokerto sejak SMP, saat ada kegiatan berkemah, biasanya daerah favorit yang dijadikan tempat perkemahan adalah daerah Pacet. Karena di sana termasuk dataran tinggi, jadi banyak bumi perkemahan yang tersedia. Nah, tapi saat SMA ini berbeda. Tebakan saya salah kalau kami akan berkemah di Pacet. Karena kali ini kami akan berkemah di daerah Wonosalam. Daerah Wonosalam ada di Jombang. Banyak pohon-pohon rimbun di sana. Sebenarnya daerah ini terkenal sama duriannya. Jadi waktu kami ke sana, banyak banget kami lihat pohon-pohon durian ada di mana-mana. Perjalanan pun dimulai. Seluruh siswa kelas 10 berangkat naik kendaraan semacam mobil TNI gitu yang muat banyak orang. Kami pun berdesak-desakan dengan teman maupun barang-barang yang dibawa. Kemudian sekitar 1 jam perjalanan, kami pun akhirnya sampai di Wonosalam. Saat pertama kali lihat tempatnya sih agak aneh ya. Saya bukan indigo dan nggak ngerasain apa-apa waktu pertama kali tiba di sini. Tetapi salah satu teman saya sudah merasa tidak enak saat pertama kali mendapati ke daerah ini. Ini tidak seperti bumi perkemahan yang sewajarnya. Tanah di sini sangat licin dan liat. Tatanannya juga dari bumi perkemahan yang pernah saya datangi tidak seperti ini. Setelah menurunkan barang-barang dan mendapatkan instruksi, kami segera membangun tenda sesuai kelompok masing-masing. Kalau tidak salah, kami di sini akan bermalam 3 hari ya, dan 2 malam di sini. Saat saya amati, tatanan tempat ini memang aneh. Di dekat musola atas ada patung berwujud manusia. Melihatnya saja sudah merinding. Selain itu, di daerah atas terdapat kolam renang yang sudah lama tidak dipakai. Kesannya ya begitu serem dan aneh juga. Dekat kolam renang di situ ada kamar mandi cewek. Lalu saat turun sedikit dari situ ada kandang monyet. Nah, di daerah lebih bawah lagi ada musola yang lama nggak kepakai dan juga ada beberapa rumah Belanda kuno. Kejadian aneh pun dimulai. Salah satu kegiatan berkemah adalah menjelajah atau jurit malam. Ya, hari itu jadwalnya sebelum menjelajah, tiap regu harus menunggu giliran untuk bisa mulai berjelajah. Sambil menunggu giliran, kami diberi pertanyaan seputar pramuka. Yang bisa jawab dengan benar akan berangkat lebih dulu. Saat itu awalnya saya merasa apes karena
karena tiap ada pertanyaan, kelompokku berulang kali mengacungkan tangan tetapi tak kunjung dipilih untuk menjawab pertanyaannya. Sampai akhirnya, kelompok saya di urutan terakhir untuk berangkat menjelajah. Kesel banget, tapi kami mencoba tetap happy-happy aja. Jelajah pun dimulai. Rute jelajah dimulai dari dataran rendah menuju ke tempat yang tinggi. Lalu turun lagi ke titik awal. Karena tim saya telat berangkat, belum sampai setengah rute kami disuruh kembali. Ya alhamdulillah lumayanlah, jadi nggak begitu capek kan. Sore menuju malam, kami bercerita dengan kelompok yang sudah melakukan jelajah. Katanya di sana mereka melihat sungai dan hutan-hutan. Saat jelajah ada beberapa siswa yang memetik dedaunan sembarangan, meludah sembarangan, dan berucap kata-kata kasar. Hal itu adalah awal dari apa yang akan terjadi nantinya. Dan satu fakta lagi yang mengejutkan adalah ternyata ini bukan bumi perkemahan, tetapi sebuah petilasan. Saya pun baru sadar karena di daerah atas sebelah musola terdapat makam seseorang entah siapa. Setelah penat jelajah, masih belum ada kejadian aneh hingga malam tiba. Namun saya dan teman-teman saya mulai merasa kalau tempat ini ada yang gak beres. Karena waktu itu ketika subuh saya dan beberapa teman saya akan sholat bersama. Namun kami salah tempat. Bukannya ke musola atas, tapi malah turun ke bawah untuk sholat di musola yang ada di sana. Saya sampai sekarang masih heran kenapa dulu kami berani banget. Itu posisi musola gelap karena nggak ada lampu sama sekali. Dan letaknya juga dikelilingi oleh hutan-hutan. Kami hanya bawa satu senter dan itu warnanya kuning remang-remang. Kami memutuskan untuk masuk ke musola ini untuk mencari saklar lampu. Setelah menyalakan lampu, kami mencari di mana letaknya tempat wudhu. Dan ternyata tempat wudhu ada di belakang musola, benar-benar di belakang bangunannya. Gelap banget, dan saya hanya bisa melihat melalui senter yang tadi. Kalau ada rumah khas Belanda di belakang situ. Saya mulai merinding, ditambah lagi ada seekor kucing yang mengeong terus tanpa henti. Mengikuti langkah kami menuju tempat wudhu. Parahnya, saat saya wudhu sambil disenterin teman, saya dengan jelas mencium bau aroma bunga melati persis di samping saya. Saya mulai panik dan mempercepat wudhu saya. Tapi alhamdulillah, tidak ada penampakan yang aneh-aneh. Dan kami langsung masuk musola. Malam kedua pun tiba. Saat itu kami baris tiap regu bersiap untuk pentas seni yang sudah diatur bahwa temanya adalah kesenian tradisional. Bayangin aja di tempat yang serem gini, tema pensinya pun serem. Setiap kelompok menampilkan karya seni sesuai urutannya. Ada yang menari tarian tradisional, lagu-lagu Jawa, sehingga suasananya pun semakin seram dan merinding. Hingga ketika api unggun dinyalakan, boom! Ada yang menjerit sangat kencang. Para siswa menjauhi sumber suara sambil berlarian. Kacau. Semuanya aut-autan dan berpencar tidak sesuai barisan. Akhirnya diketahui bahwa yang menjerit tadi adalah siswa yang kesurupan. Parahnya, peristiwa itu disusul dengan kesurupan yang lain. Ini adalah kesurupan massal. Di saat kondisi kacau tersebut, siswa-siswa mengalami kesurupan di sekeliling beberapa teman-teman yang masih ada yang sadar. Kami mencoba menenangkan dan membaca ayat suci Al-Quran serta doa-doa yang kami bisa. Meskipun sebetulnya kami yang masih dalam kesadaran penuh, ini juga merasa sangat kaget dan panik. Teman-teman yang kesurupan mengalami reaksi yang berbeda. Ada yang berteriak-teriak, menangis kencang, tertawa, dan banyak lagi. Asli deh,
Ini kejadian supranatural yang pertama kali saya alami dan lihat sendiri. Ngeri banget. Beruntung pada akhirnya semua teman yang mengalami kesurupan dapat tersadar kembali meski memakan waktu yang lama. Oh iya, tidak sampai situ saja. Saat kami kembali ke sekolah, diadakan kegiatan doa bersama. Namun setelah berdoa selesai dan kembali ke kelas, kekacauan terjadi lagi. Terjadi kesurupan massal lagi dan kacau banget pokoknya. Kalau kata teman saya yang indigo, itu para makhluk halus dari tempat kemah masih ada yang mengikuti hingga sampai ke sekolah. Bahkan pas malam pensi sebelumnya, dia melihat bahwa saat lagu dan tarian tradisional dimainkan, makhluk halus itu turut berkumpul di antara kami. Wow, serem banget teman-teman. Di saat kita ya yang pengen camping, pengen camping ceria, tapi nyatanya salah milih tempat. Bukan di bumi perkemahan tadi tuh, justru kita camping di tempat petilasan yang jelas-jelas pasti aura mistisnya sangat kental ya teman-teman. Oke, bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman semuanya. Kalau mau camping pilih-pilih ya, jangan sampai salah pilih, karena ketika kita salah pilih, wah sudah, rencana yang tadinya pengen happy malah kacau, penuh ketakutan. Oke, pokoknya thank you banget yang sudah support Bro Juan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.